Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprilia Pashanantoni dengan NIM 07241018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran biomatika dan sistem informasi geografis di beberapa bidang di teknik sipil. Outline pada pembahasan kali ini yang pertama itu ada peran geomatika, peran sistem informasi geografis, alat ukur, bidang-bidang teknik sipil, peran geomatika di bidang hidrologi, peran geomatika di bidang struktur, dan peran geomatika di bidang transportasi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian geomatika. Apa itu geomatika? Geomatika ini merupakan disiplin yang terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, analisis, penyajian, aplikasi, dan distribusi data serta informasi kebumian secara terintegrasi. Istilah geomatics mulai digunakan pada tahun 1975 oleh Dr. Bernard Dubuisson, seorang ahli geodesi dan fotogrametri. Geomatika dapat disebut sebagai seni, sains, dan teknologi yang menyangkut pengelolaan informasi yang bereferensi geografi, termasuk di dalamnya pengumpulan, penyimpanan, analisis, penyajian, dan diseminasi informasi. Di Kanada, geomatika digunakan sebagai istilah payung yang meliputi disiplin kadaster, surveying, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Selanjutnya, yaitu pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG adalah suatu sistem yang bertugas menyajikan, mengumpulkan suatu data atau informasi terkait geografi. Menurut para ahli, sistem informasi geografis sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Menurut Gesdut, sistem informasi geografis merupakan sistem yang kemudian dapat membantu suatu pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan karakteristik-karakteristik fenomena dan deskripsi-deskripsi lokasi yang ditemukan di lokasi tersebut. Lalu yang ketiga, menurut Bernhardsen berpendapat sistem informasi geografis menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaharuan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisis data. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alat ukur yang digunakan dalam geomatika dan sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada theodolit, yang kedua ada total station, lalu GPS geodetik, waterpass, planimeter, laser lever, clinometer, dan echosonder. Lalu geomatika di bidang teknik sipil. Peran geomatika di bidang teknik sipil ada beberapa, yaitu yang pertama peran geomatika dalam pekerjaan bidang geoteknik, lalu peran geomatika dalam pekerjaan bidang hidrologi, lalu yang ketiga peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur, dan peran geomatika dalam pekerjaan bidang transportasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran geomatika di bidang hidrologi, struktur, dan transportasi. Masuk yang pertama, yaitu
Geomatika di bidang hidrologi. Peran geomatika di bidang hidrologi yang pertama itu ada pemodelan air tanah. Pemodelan air tanah berfokus pada pemahaman akan perilaku air tanah. Sistem informasi geografis membantu menciptakan modul untuk penggunaan air bawah tanah yang bertanggung jawab dengan memeriksa sifat-sifat tanah dan fitur geografis. Gambar digital air tanah yang dihasilkan melalui teknik seperti investigasi medan magnet berkontribusi pada studi komprehensif dan analisis kasus. Lalu yang kedua itu ada analisis kualitas air. Sistem informasi geografi membantu dan menilai keamanan air dengan mempelajari kemiringan drainase dan pola penggunaan lahan. SIG memproses kumpulan data yang besar untuk memprediksi kualitas air di satu wilayah. Laporan yang dihasilkan memperdayakan organisasi dan pemerintah untuk mengatur keamanan air, memastikan air tersebut layak untuk dikonsumsi manusia. Lalu yang ketiga itu ada manajemen pasokan air. Pipa pasokan air terletak di atas tanah dan dapat dipantau secara real-time. Komponen sistem air yang bocor juga dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara real-time, yang sangat mungkin dilakukan karena integrasi sistem pasokan dengan sistem informasi geografis. Lalu yang terakhir itu manajemen sistem saluran pembuangan. Sistem informasi geografis sangat penting untuk mengelola sistem saluran pembuangan, mencegah penyakit dan degradasi ekonomi. SIG memfasilitasi pengawasan yang akurat terhadap saluran pembuangan, membantu pengolahan limbah, dan menyediakan teknik pemetaan yang penting untuk mencegah kerusakan selama konstruksi. Lalu yang selanjutnya itu geomatika di bidang struktur. Ada beberapa peran geomatika di bidang struktur. Yang pertama itu dalam perencanaan proyek. Penggunaan sistem informasi geografis dalam bidang perencanaan pembangunan sangat memudahkan para perencana dalam mengelola data dan informasi yang sedemikian banyak dan berseri, sehingga membantu dalam mengefisiensikan biaya, waktu, dan tenaga, serta memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan efektif untuk diterapkan di lingkungan atau daerah perencanaan. Sistem informasi geografis dapat berfungsi sebagai bank data terpadu, yaitu dapat memandu data spasial dan non-spasial dalam suatu basis data terpadu. Lalu yang selanjutnya itu ada tahap desain. Informasi spasial bisa menggambarkan bagaimana kondisi keadaan lapangan yang akan dibangun di sebuah proyek. Misal, banyak sedikitnya pemukiman di dekat lokasi proyek tersebut. Dengan diketahui data informasi spasial itu, bisa diketahui keuntungan dan kerugian terhadap lingkungan sekitar apabila proyek tetap berjalan. Selain itu, pada tahap desain, seorang insinyur dapat merencanakan anggaran pembuatan jalan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pekerjaan proyek. Pekerjaan proyek teknik sipil dengan pengukuran dan penggunaan data spasial skala besar dan detail dengan 1:100 sampai dengan 1:500 dengan menggunakan metode terastris atau pengukuran manual atau analog menggunakan teodolit atau secara digital menggunakan total station. Lalu yang terakhir itu ada monitoring atau evaluasi proyek. Setelah sebuah proyek tersebut terbangun, untuk keberlanjutan dan keamanan proyek harus dilakukan monitoring supaya dapat mengetahui hal apa yang terjadi. Misal, monitoring terhadap sebuah jembatan. Monitoring ini dilakukan agar bisa mengetahui gerakan dan simpangan jembatan tersebut. Hal ini bisa dilakukan seorang insinyur dengan menggunakan GPS. Dengan GPS dapat diketahui gerakan-gerakan perubahan tiap waktunya. Monitoring dan evaluasi proyek teknik sipil juga bisa dengan pemanfaatan citra satelit atau fotogrametri, multitemporal, ataupun pengukuran testosteron.
Lalu yang terakhir itu ada geomatika di bidang transportasi. Yang pertama itu ada manajemen pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan transportasi. Melalui penginderaan jarak jauh, sistem informasi geografis dapat memberikan informasi terkait jaringan jalan yang bisa digunakan dalam manajemen perencanaan transportasi. Hal ini meliputi informasi terkait lokasi, panjang jalan, lebar jalan, dan kondisi jalan. Apakah berupa jalan beraspal, paving block, atau jalan tanah. Lalu yang kedua itu penentuan jalur transportasi yang efektif. SIG dapat memberikan informasi berupa lokasi, kondisi tren, juga dapat menggambarkan objek atau data dalam bentuk koordinat. SIG juga memiliki kapabilitas untuk menghubungkan berbagai data yang berasal dari suatu titik tertentu di bumi, kemudian menghubungkan dan menganalisis sehingga memetakan hasil yang diperoleh. Lalu yang ketiga itu analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Salah satu keunggulan SIG adalah dapat menyajikan data secara spasial dan mampu memperdalam analisis terhadap fenomena yang terjadi pada saat itu secara real time. Lalu yang terakhir itu dapat menentukan biaya transportasi. Biaya transportasi dapat ditentukan dengan menghitung jarak tempuh yang dilalui. SIG membantu menyesuaikan jarak tempuh tersebut dengan basis data biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, sore, dan malam. Terima kasih.